Bab 339 mengumpulkan bintang. 2. Negeri Kanopi Besar dan Negeri Besar Ungu yang meningkat adalah teman dan junior kita jarang bertemu satu sama lain. Kita bisa menggunakan kesempatan sparring ini untuk meningkatkan persahabatan kita. Petik 2. Mata Putri Lin Yu bersinar dengan kepahlawanan. Dia telah menyebutkan perdebatan secara langsung dan tidak mencoba menemukan masalah seperti negara besar langit merah. Pangeran Jin cegukan. Mungkinkah Putri Lin Yu akan menantang dirinya sendiri? Menghadapi Putri Lin Yu yang berada di True Mystic Rank, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Meskipun garis keturunan Pangeran Jin kuat, Putri Lin Yu hanya lebih kuat darinya dan dalam hal kultivasi dia juga lebih tinggi. Putri Lin Yu sepertinya tidak berniat menantang Pangeran Jin. Menurutnya, dia mengenal Pangeran Jin yang telah berkali-kali kalah darinya. Lawan sejatinya adalah Xin Wuheng dan bahkan Mo Tianyi. Seorang pria dan wanita segera keluar dari negeri ungu yang meningkat. Mereka adalah jenius nomor 4 dan 5, Keli dan Fan Xiaoyu. Budidaya keduanya telah mencapai tahap akhir dan awal dari peringkat manusia sejati. Peringkat mereka dengan sempurna mencerminkan peringkat Zhao Feng dan Liu Qinxin. Menurut pengalaman sebelumnya, di bawah peringkat yang sama, orang-orang dari negara besar Kanopi bukanlah pertandingan negara besar yang meningkat ungu. Zhao Feng yang sedang duduk tiba-tiba merasakan niat pertempuran datang dari pemuda berjubah putih perak di depan. Bocah berambut biru, datang dan bertarunglah. Keli berkata dengan tidak sabar tanpa rasa hormat. Jika bukan karena Putri Lin Yu, dia tidak akan memperhatikan Zhao Feng. Keli berhak menjadi sombong. Dalam pertemuan naga sejati suci terakhir, dia telah mencapai 300,5 tahun lalu, membunuh bandit Truhuman rank tahap puncak setelah mengejarnya sejauh 10.000 mil. Keli menjadi terkenal setelah itu. Dia jelas tidak tertarik untuk menantang seorang pemula yang budidayanya lebih rendah darinya. Sementara Keli berteriak, dia tidak menyadari Pangeran Jin dan teman-temannya memiliki ekspresi sombong. Tian Yunzi dan Jiang Sanfeng semuanya memiliki senyum jenaka. Detail ini jatuh ke mata Putri Lin Yu yang menjadi terkejut. Sisi negara naga besi kuat. Hati Bei Moi melonjak dan ekspresinya berubah saat dia menatap pemuda berambut biru di Kanopi Great Country. Perwakilan lainnya, Lulong dari negara kuat naga besi melihat perubahan ekspresi Bei Moi. Tidak ada, hanya melihat orang yang dikenalnya. Tatapan Bei Moi mulai memperhatikan apa yang terjadi di sana. 3 negara besar bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti berdua. Situasi di sini menarik perhatian banyak orang yang hadir. Zhao Feng duduk di tempat yang sama dan mengabaikan teriakan Keli. Tatapannya bahkan mengarah ke sudut. Kakak Bei Moi, kita bertemu lagi. Bagaimana kabar klan bulan rusak? Petik 2. Sebuah suara terdengar di benak Bei Moi yang membuat jantungnya berdebar kencang. Ketika Zhao Feng berinteraksi dengannya, Lulong yang ada di sampingnya dan bahkan Tuan sejati Tie Xiao tidak merasakan apa-apa. Sulit membayangkan Zhao Feng yang sedang ditantang saat ini masih bisa berbicara dengan mudah kepadanya. Zhao Feng, negeri kebangkitan ungu, dan negeri Kanopi besar kita adalah teman. Bersabarlah saja, itu tidak akan membuang banyak waktumu. Petik 2. Melihat suasana yang agak dingin, Pangeran Jin tersenyum dan berkata, bagaimanapun, dia adalah pemimpin Kanopi Great Country. Kata-kata Pangeran Jin membuat para jenius negeri kebangkitan ungu mengerutkan alis mereka karena kesal. Dia memberikan perasaan bahwa Pangeran Jin sendiri dibutuhkan agar pemuda ini dapat bergerak. Itu seperti mengatakan, pergi saja, kamu akan menyelesaikannya dalam sekejap. Keli mendidih karena marah. Sikap Pangeran Jin dan Zhao Feng benar-benar meremehkannya. Mengesampingkan Pangeran Jin yang lebih kuat darinya dan yang lawannya adalah Putri Lin Yu, hak apa yang dimiliki bocah berambut biru ini? Hahaha, bocah berambut biru, namamu Zhao Feng kan? Jika Anda bisa bertukar 10 pukulan dengan saya tanpa kalah, saya akan menyerah. Petik 2. Keli tertawa saat jubah putih peraknya beriak. Riak hijau merah muncul di sekitarnya yang membentuk lusinan garis bilah yang menyala seperti susunan bilah yang menyala. Peringkat manusia sejati normal manapun yang berada dalam radius 10 yard darinya akan terbakar sampai habis. Di atas ini pedang hitam merah muncul di tangannya yang dipadatkan dengan simbol api yang menyebabkan api yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit. Sepertinya Keli menggunakan kekuatan penuhnya. Dia melatih simbol api merah sampai simbol ke-7. Petik 2. Dengan pedang api garis hitam, kekuatannya hampir mencapai peringkat mistik sejati.
Orang-orang dari negara besar yang meningkatnya ungu memandang Zhao Feng dengan sombong, tetapi mereka menemukan bahwa para jenius dari negeri kanopi besar juga memiliki ekspresi sombong. Saudara Zhao, hati-hati, kekuatan pertempuran orang itu menakutkan, tidak bagus. Dia sedang menyerang. Petik 2. Ekspresi Bei Moi berubah saat dia memperingatkan Zhao Feng melalui energi mental. Mungkin merasakan ancaman, Zhao Feng akhirnya mengalihkan pandangannya ke Keli. Aku hanya butuh satu mata untuk mengalahkanmu. Mata kiri Zhao Feng sepertinya menjadi jurang es yang tak terbatas. Salah satu dari 3 teknik mata Zhao Feng langsung dituntut. Mata Keli tersedot ke dunia jurang itu dan ekspresinya menjadi linglung. Adegan berikutnya mengejutkan para keajaiban yang hadir. Bila hitam merah di tangan Keli jatuh ke tanah saat Key of True Spirit memudar. Keli mulai menamparkan wajahnya sendiri. Tinger, ini salahku. Aku bajingan. Petik 2. Kamu menikahi wanita jalang itu dan disiksa dan mati. Semuanya salahku. Tamparan keras terdengar di seberang Northern Star Stand. Wajah Keli segera memerah dan darah menetes dari mulutnya. Akhirnya dia berlutut dan menangis. Orang-orang dari negara besar yang meningkatnya ungu mulai berteriak dan berteriak. Namun Keli tersesat dalam emosinya sendiri dan tidak bisa merasakan dunia luar. Putri Lin Yu melirik Zhao Feng dalam-dalam sebelum mengirim orang untuk membawa Keli pergi. Dari awal sampai akhir, Zhao Feng duduk di tempat yang sama dan menggunakan satu pandangan. The Eye of the Heart digunakan untuk melawan emosi dan keinginan orang. Apapun yang hidup tidak mungkin tidak memiliki emosi atau kekurangan apapun di hatinya. Zhao Feng bisa membuat lawan jatuh ke dalam hati setan mereka. Kembali ke gua rahasia bulan air, dia telah menggunakan keterampilan serupa untuk membuat Guru Bi dan teman-temannya saling bertarung. Garis keturunan mata orang ini menakutkan. Hanya dalam satu pandangan, Keli kalah. Para jenius dari negara besar yang meningkatnya ungu dan negara besar langit merah sangat waspada terhadap Zhao Feng. Sisi negeri naga besi. Hati Bei Moi bergetar. Pada saat ini Zhao Feng masih berbicara dengannya tentang situasi 13 negara dan klan bulan rusak. Ini berarti Zhao Feng melakukan 2 hal sekaligus dan saat berbicara dengannya, telah mengalahkan Keli. Jika orang lain mengetahui hal ini, analisis mereka terhadap garis keturunan Zhao Feng akan naik 1 tingkat. Setelah Keli dikalahkan, lawan lainnya Fan Xiaoyu linglung untuk sementara waktu sebelum pulih. Dia segera menantang Liu Qinxin. Fan Xiaoyu melihat kecantikan yang menakjubkan ini yang membuat dirinya merasa bersalah atas penampilannya. Liu Qinxin tersenyum dan Qin bersenar 7 muncul di tangannya. Dalam kompetisi di ibu kota, dia tidak menggunakan Qin. Penggarap Dao hiburan. Mata Fan Xiaoyu berkedip karena dia tidak memberi Liu Qinxin waktu untuk bermain dan mengirim serangan biru ungu ke arahnya. Serangan kental ini cepat dan kuat. Para pembudidaya Dao hiburan sangat mematikan ketika mereka mulai bermain. Jari giok Liu Qinxin menyentuh Qin dan darah banyak orang jenius yang hadir merasakan darah mereka mendidih. Garis setengah transparan beriak ke arah Fan Xiaoyu. Serangan biru ungu yang dikirim Fan Xiaoyu hancur dan kekuatan tak terlihat mengalir ke tubuhnya. Fan Xiaoyu memuntahkan seteguk darah dan riak terus-menerus memaksanya untuk mundur. Hampir dalam satu gerakan, Fan Xiaoyu dikalahkan. Negara besar yang meningkatnya ungu terdiam. Liu Qinxin ini juga menakutkan. Jika dia menggunakan Qinnya sepenuhnya, bahkan serangan seseorang dari kultivasi yang sama akan dengan mudah dibatalkan. Petik 2. Ekspresi Putri Lin Yu serius. Dia tidak menaruh hati Zhao Feng atau Liu Qinxin secara pribadi waspada terhadap kekuatan keseluruhan Kanopi Great Country. Pangeran Jin, Wang Xiaoguai, Tian Yunzi, Zhao Feng, Liu Qinxin. Tak satu pun dari mereka sederhana, masing-masing lebih menakutkan dari yang terakhir. Sepertinya kali ini naga suci-suci yang mengumpulkan kanopi negara besar mampu membalikkan keadaan. Dalam hal kekuatan keseluruhan, Kanopi Great Country menekan 2 negara besar lainnya. Kekuatan di Northern Star Stand berdiskusi. Eselon atas dari negeri kanopi besar memiliki wajah kemuliaan merah cerah. Di Star Stand bagian utara, negeri kanopi besar tidak mengalami kerugian dan menyapu 2 negara besar lainnya. Tapi dalam hal pemimpin, negara besar kanopi sedikit lebih lemah. Pangeran Jin telah kalah lebih dari sekali dari Putri Lin Yu. Petik 2. Orang lain melihat cacat kanopi negara besar. Seiring waktu berlalu, semakin banyak negara yang kuat, keluarga dan faksi utama tiba. Zhao Feng menutup matanya untuk memahami dan tidak peduli tentang dunia luar.
Pada saat tertentu, diskusi pecah sekali lagi di Northern Star Stand. Orang-orang dari 10.000 klan pedang ada di sini. 10.000 klan pedang adalah klan pedang nomor 1 di benua utara dan kekuatan mereka hampir mencapai 10 klan besar, cukup untuk menghancurkan negara kuat manapun. Beberapa sosok turun dari langit. Pemimpinnya adalah pembudidaya pedang bermata satu yang telah mencapai setengah langkah asal inti realem dan bahkan sedikit lebih kuat dari Grand Elder dari Kekaisaran. Andit tua ini juga ada di sini. Ekspresi Tiemo yang diwarnai dengan rambut darah berubah. Dalam hal kekuatan, 10.000 klan pedang dekat dengan faksi bintang 1 dan lebih kuat dari agama darah besi. Hanya ada 2 jenius dari 10.000 klan pedang. Salah satunya adalah laki-laki berjubah biru dengan rambut putih aneh. Yang lainnya adalah wanita seputih salju yang memiliki mata tajam yang menusuk. Beimoy tercengang saat dia melihat gadis yang dikenalnya. Saat itu perempuan itu telah menghancurkan semua jenius dari 13 negara di bawah kakinya dengan pedangnya. Dia secara naluriah melirik ke arah Zhao Feng tetapi yang terakhir telah menutup matanya dalam pemahaman dan tidak melihat ini. Bab 340 mengumpulkan bintang 3. Wanita seputih salju dari 10.000 klan pedang adalah jenius nomor 1 dari 13 klan Chang Yuyu. Menjadi klan pedang nomor 1 di klan utara, klan 10.000 pedang adalah kekuatan yang berada tepat di bawah 10 klan besar. Dengan kekuatan seperti itu, negara-negara dan klan kuat lainnya mundur. Kepala murid dari 10.000 pedang klan Xia Xianxiang datang ke-30 dalam pertemuan naga sejati suci terakhir dan selain Mo Tianyi, tidak ada orang lain di benua utara yang bisa mengalahkannya. Para jenius lainnya semua memandang pemuda berambut putih dengan ketakutan dan kesungguhan. Xia Xianxiang telah mencapai True Mystic Rank dan merupakan jenius nomor 1 dari klan pedang nomor 1 di benua utara. Dia terkenal di seluruh benua. Siapa gadis berpakaian polos itu? Dia hanya berada di peringkat manusia sejati tetapi mampu mengambil salah satu dari 2 tempat dari 10.000 pedang klan. Petik 2. Apa kau tidak tahu bahwa dia adalah ahli pedang Chang Yuyu yang baru saja muncul beberapa tahun yang lalu dan bakatnya tidak lebih lemah dari Xia Xianxiang? Rupanya, dia memahami maksud pedang sebelum Xia Xianxiang. Petik 2. Para jenius dari seluruh benua mengumpulkan pandangan mereka pada 2 keajaiban ini dari 10.000 klan pedang. Bahkan para pemimpin dari 3 negara besar seperti Pangeran Jin dan Putri Lin Yu semuanya tersenyum dan menyapa Xia Xianxiang. Xia Xianxiang tersenyum tipis kembali pada Putri Lin Yu tetapi lebih dingin terhadap Pangeran Jin dan teman-temannya. Pangeran Jin sedikit tidak senang tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Ketiga negara besar menginginkan 10.000 klan pedang di pihak mereka. Mereka tidak akan tersinggung. Chang Yuyu ini mampu mengambil salah satu dari 2 tempat dari 10.000 pedang klan? Putri Lin Yu terkejut. Dalam ingatannya setidaknya ada 2 dari 3 puncak jenius True Human Rank yang kekuatannya setara dengan Pangeran Jin. Sulit membayangkan seberapa kuat kekuatan bertarungnya untuk bisa bangkit dari kompetisi itu. Sayangnya, Zhao Feng dalam pemahaman dan tidak menyadari Chang Yuyu ada di sini. Rambut biru dan aura dinginnya berbeda dari sebelumnya dan Chang Yuyu tidak terlalu memperhatikannya. Namun, Beimoy yang berada di sudut telah mengenali Chang Yuyu dan sedikit bersemangat. Keduanya sama-sama datang dari tempat yang jauh dan mampu bersaing di panggung yang lebih besar di era yang sama. Tidak ada yang berani menantang keduanya dari 10.000 pedang klan. Ini terutama terjadi pada Xia Xianxiang yang telah mencapai puncak para jenius dari benua utara. Tidak ada yang hadir mungkin bisa mengambil 1 pedang darinya. Itu Chang Yuyu yang menjadi target orang lain seperti Putri Lin Yu dan teman-temannya. Tepat pada saat ini, suara terbang muncul sekali lagi. Beberapa faksi lain turun. Lihat, orang-orang dari klan Yuan Surgawi ada di sini. Mo Tianyi ada di sini. The Northern Star Stand pecah menjadi kekacauan. Semua orang mengangkat kepala dan melihat beberapa burung besar dengan lebar sayap paling sedikit 30 meter. Setidaknya ada 3 hingga 4 aura True Lord Rank dan 2 lainnya di setengah langkah Origin Core Realm. Ketika sosok-sosok ini turun, aura kuat mereka menekan area tersebut. Menjadi salah satu dari 10 klan besar, setiap tetua dari klan Yuan Surgawi berada di peringkat Lord sejati. Ada 10 orang dari klan Yuan Surgawi. Pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan yang sepertinya memiliki cahaya ilahi di matanya. Setiap tindakan darinya membawa tekanan yang kuat. Seolah-olah dia adalah pemimpin jenius dari generasi ini.
Dia Mo Tianyi, legenda benua utara. Petik 2. Tingkat pernapasan banyak jenius dipercepat saat ekspresi mereka menjadi penuh kegembiraan dan kekaguman. Beberapa wanita jenius bahkan merasakan jantung mereka berdebar kencang dan pipi mereka memerah saat mereka menatap wajah tampan Mo Tianyi. Setelah kedatangan Mo Tianyi, situasi di Northern Star Stand sedikit berubah. Dia tampaknya menjadi pemimpin dari semua jenius di benua utara. Tidak ada yang tidak mau dan tidak ada yang berani menantangnya. Hanya Xia Xianxiang dari 10.000 klan pedang yang menatap mata Mo Tianyi untuk 1 atau 2 napas padat dan bentrokan energi mental yang tak terlihat membuat hati para keajaiban di sekitarnya tidak nyaman. Setelah beberapa saat tempat itu menjadi tenang, tetapi lebih banyak tatapan memeriksa 10 dari klan Yuan Surgawi. Klan Yuan Surgawi sangat kuat. Mereka memiliki 5 hingga 6 puncak peringkat manusia sejati yang hanya lebih kuat dari Pangeran Jin. Selain Mo Tianyi, ada sosok wanita elegan lain yang menarik perhatian banyak orang. Gadis itu tersenyum dan kecantikannya cukup untuk menghancurkan negara. Gaun ungu samar miliknya berkibar. Seolah-olah dia cantik yang terbuat dari batu giok. Itu dia, Zhao Yufei. Mata Bei Moi dan Chang Yuyu mendarat di gadis berpakaian ungu itu. Sejak saat itu, 13 negara telah berubah. Banyak orang jenius telah pergi ke negara lain. Bei Moi telah memihak Hai Yun Master dan mengkhianati mereka. Chang Yuyu berhasil memasuki klan pedang nomor 1 di benua utara. Zhao Feng menjadi pemimpin bab dari agama darah besi. Dari ketiganya, Chang Yuyu memiliki kekayaan terbesar. Namun, tidak ada yang mengira Zhao Yufei akan lebih beruntung. 10 klan besar adalah faksi kuno yang berdiri di puncak benua. Klan Yuan Surgawi, 10.000 klan pedang ada di sini. Sebagian besar pasukan di benua utara telah tiba. Petik 2. Para jenius saat ini mengamati sekeliling. Mata Putri Lin Yu melompat-lompat. Masih ada 10.000 klan asal, klan yang bahkan lebih tua dari klan Yuan Surgawi. Putri Lin Yu memberitahu saat suara terbang muncul. Dari langit awan merah beterbangan. Panjangnya sekitar selusin yard dan beberapa sosok bisa dilihat di atasnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa awan merah tua itu terdiri dari kabel logam emas merah yang tak terhitung jumlahnya. 10.000 klan asal telah tiba. Para jenius dari klan Yuan Surgawi dan klan 10.000 pedang melirik. Di benua utara, 10.000 klan asal adalah yang tertua dan setara dengan kekuatan 10.000 klan pedang, tepat di bawah klan Yuan Surgawi. Tidak banyak orang dari 10.000 klan asal, hanya ada 3 orang. 1 orang tua dan 2 pria. Salah satunya adalah seorang pemuda dengan rambut keriting dan tangannya berada di belakang punggung yang budidayanya telah mencapai True Mystic Rank. Yang lainnya adalah pemuda normal yang memiliki mata tertutup dan sangat rata-rata. Sebagian besar tatapan tertarik oleh jenius True Mystic Rank, tetapi para jenius puncak seperti Mo Tianyi, Xia Xianxiang, Putri Lin Yu, dan teman-temannya mengarahkan pandangan mereka pada yang kedua. Pakaian yang dikenakan anak muda serta penampilannya terlalu normal. Sangat normal sehingga bisa diabaikan. Niat pertempuran melonjak di mata Tian Yunzi dan bilah di punggungnya sedikit bergetar. Xin Wuheng, dia ajaib yang telah memukau benua utara? Petik 2. Xin Wuheng ini bahkan belum berumur 20 tahun tapi menjadi murid kepala 10.000 klan asal. Di generasi ini dia hanya kalah dari Mo Tianyi sebelumnya. Petik 2. Rupanya Pangeran Jin, Putri Lin Yu dan beberapa lainnya juga telah kalah dari orang ini sebelumnya. Mata para jenius lainnya membelalak saat mereka menatap Xin Wuheng. Pakaian Xin Wuheng terlalu normal dan matanya masih tertutup. Siapa Xin Wuheng ini? Mengapa saya merasa dia seperti saudara Zhao Feng? Petik 2. Bei Moi dan Chang Yuyu tidak mengenal Xin Wuheng. Kembali di Sun Feather City, Xin Wuheng adalah seorang jenius yang penuh misteri. Di puncak ia mengikat pertama dengan Zhao Feng dan memiliki gelar 10 bergerak Xin Wuheng. Namun, di puncak Xin Wuheng telah membatasi kultivasinya 1 peringkat bahkan saat bertarung dengan Zhao Feng. Hanya Zhao Feng yang memiliki mata spiritual dewa yang memperhatikan ini. Xin Wuheng, kita bertemu lagi. Zhao Yufei bergumam. Dia telah memasuki benua utara untuk sementara waktu dan bahkan menyaksikan pertempuran Xin Wuheng dan Mo Tianyi. Di hati Zhao Yufei ada seorang pemuda tak terkalahkan yang selalu tenang. Dia selalu mematahkan legenda dan menciptakan keajaiban meskipun orang itu hanya terikat dengan Xin Wuheng saat itu. Saudara Zhao Feng, maukah kamu muncul kali ini di pertemuan naga sejati suci? Mata Zhao Yufei berputar saat dia melihat sekeliling.
Dia tidak akan percaya bahwa dengan bakat Zhao Feng dia tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci kecuali dia tidak mau. Zhao Yufei mulai mencari. Beberapa ratus orang jenius berada di sekitar Northern Star Stand dan sulit untuk menemukan satu orang. Zhao Yufei menggigit bibirnya dan meninggalkan kelompok klan Yuan Surgawi saat dia mencari. Sister Yufei, siapa yang ingin kamu temukan? Aku ikut denganmu. Mo Tianyi tersenyum tipis dan berjalan mendekat. Di klan, hanya mereka yang menjadi murid Supremus dan memiliki status yang lebih dekat. Pada saat tertentu, langkah kaki Zhao Yufei berhenti ketika dia tiba di grup kanopi Great Country. Mo Tianyi ada di sini. Siapa gadis cantik bersama Mo Tianyi? Dia sangat cocok dengannya. Petik 2. Pangeran Jin dan beberapa jenius lainnya sedikit linglung seolah-olah mereka disukai oleh seorang dewi. Apakah Anda menemukan orang itu? Petik 2. Mo Tianyi merasa sedikit aneh. Dia hanya mengenal Pangeran Jin sedikit dan yang lainnya bisa diabaikan. Mata Zhao Yufei mengamati 10 bintang dan mendarat pada seorang pemuda berambut biru untuk sementara waktu. Dia juga terkejut melihat Liu Qinxin yang memiliki aura langka. Ayo pergi ke tempat lain. Zhao Yufei tersenyum yang sepertinya membuat bunga-bunga mekar dan semua pria kehilangan jiwanya. Saat ini dia sepertinya menerima kabar baik yang membuatnya bahagia. Mo Tianyi samar-samar menganggukkan kepalanya dan ketika dia berbalik, matanya melirik pemuda berambut biru itu. Tindakan kecil Zhao Yufei tidak lepas dari indranya yang kuat. Siapa pemuda berambut biru yang tidak ingin diganggu oleh Sister Yufei? Meskipun Mo Tianyi penasaran, dia tidak bertanya apa-apa karena ini adalah rahasianya. Pangeran Jin dan yang lainnya menyuruh keduanya pergi dengan mata mereka dan perasaan diakui. Bagaimanapun, mereka mendapat perhatian dari legenda benua utara, Mo Tianyi. Dia tahu Zhao Feng. Dari 10 bintang, hanya Liu Qinxin yang memperhatikan tindakan kecil Zhao Yufei. Bab 341 Komentar Mo Tianyi. 5 hari kemudian, semakin banyak orang berkumpul di Northern Star Stand. Para jenius di seluruh benua utara telah tiba. Bisa dibilang tempat ini penuh dengan bintang. Klan Yuan Surgawi, 3 negara besar serta kekuatan lainnya. Seluruh benua utara seharusnya ada di sini. Petik 2. Mata Putri Lin Yu mengamati seluruh area. Meskipun dia adalah putri dari sebuah negara yang hebat, dia memiliki hati seorang pria dan tahu segalanya tentang para jenius di seluruh benua. Negeri Kanopi Besar. Pangeran Jin dengan lemah menganggukkan kepalanya. Kita semua di sini. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu waktu aliansi wilayah suci. Petik 2. Setelah susunan teleportasi dari Northern Star Stand dan aliansi wilayah suci terhubung, maka pertemuan naga sejati suci akan tertinggal. Selama beberapa hari terakhir pasukan telah mengawasi dan menguji satu sama lain. Beberapa jenius baru akan ditantang untuk dibina. Chang Yuyu, Zhao Feng dan teman-temannya semuanya telah ditantang. Yang membuat orang lain terkejut bahwa beberapa orang baru memiliki kekuatan pertempuran yang tak terbayangkan. Jalur pedang Chang Yuyu telah mencapai penguasaan tinggi dan bahkan puncak peringkat manusia sejati dikalahkan oleh satu pedang. Sebagian besar lawannya telah dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Niat pedang yang menakutkan, dan jalur pedang yang ekstrim. Tian Yunzi tidak bisa menahan nafas dingin saat melihat penguasaan pedang Chang Yuyu. Kekuatannya membuat orang lain melihat mengapa dia bisa mengambil salah satu dari 2 tempat 10.000 pedang klan. Chang Yuyu, bagaimanapun, telah berdiri di puncak 13 klan dan memahami niat pedang bahkan lebih mudah dari Xia Xianxiang. Bahkan Zhao Feng hampir kalah telentang di 13 Clans Banquet. Penampilan Zhao Yufei juga luar biasa. Dia dengan mudah mengalahkan banyak lawan yang menantangnya. Dengan kebangkitan garis keturunannya dan menelusuri kembali ke leluhurnya, pengumpulan kekuatan sejati dan kecepatan pemulihannya luar biasa dan bahkan mengandung ledakan. Perlu disebutkan bahwa jenius nomor 2 dari negara besar yang meningkatnya ungu yang kekuatannya sebanding dengan Pangeran Jin telah dikalahkan oleh Zhao Yufei. Tian Yunzi dan Putri Lin Yu sama-sama menantang Xin Wuheng. Hasilnya adalah Tian Yunzi telah dikalahkan oleh Xin Wuheng dalam waktu 10 langkah. Hasil Putri Lin Yu sama seperti sebelumnya. Setelah 100 atau lebih gerakan, dia masih tidak bisa memaksa Xin Wuheng menggunakan tangan keduanya. Xin Wuheng ini menggunakan satu tangan lagi. Sayangnya, saya tidak bisa menggunakan gerakan membunuh saya dengan mudah. Petik 2. Putri Lin Yu menatap Xin Wuheng dengan keengganan. Namun, Xin Wuheng duduk dengan mata tertutup dan mengabaikannya.
Dengan menyesal, selama beberapa hari terakhir Zhao Feng dalam pemahaman dan melewatkan banyak pertunjukan yang menghibur. Saat ini dia sepenuhnya fokus pada pemahaman dan bahkan tidak tahu tentang Zhao Yufei atau Xin Wuheng dan kedatangan perusahaan. Langit tiba-tiba bergemuruh dan mulai hujan deras. Beberapa jenius yang tidak siap dibasahi. Zhao Feng perlahan membuka matanya. Dia dibudidayakan dan merasakan lightning Yuan Qi yang padat sangat dekat dengannya. Selama 2 bulan kultivasi keras, kekuatan Zhao Feng telah meningkat. Di satu sisi, inderanya telah meningkat dan bisa menghubungi Yuan Qi Heaven Earth Lightning lebih banyak. Di sisi lain, sumber roh sejati yang disegel di dalam dirinya oleh bajak laut Water Moon yang dekat dengan peringkat dewa sejati kadang-kadang memasuki tubuhnya yang sangat meningkatkan pemahamannya. Tanpa disadari, kultivasi Zhao Feng mendekati tahap akhir dari peringkat manusia sejati. Zhao Feng sama-sama memahami warisan petir dan dao kuno dari jiwa es ke tingkat yang tinggi tetapi dihentikan oleh gunung yang lebih tinggi. Berapa lama sampai Secret True Dragon berkumpul? Mata Zhao Feng mengamati seluruh area. Pemimpin bab, kamu akhirnya bangun. Kira-kira 10 hari kemudian, stand Bintang Utara akan terhubung ke aliansi wilayah suci. Petik 2. Jiang Sanfeng menjawab. Xin Wuheng, Chang Yuyu, Yufei. Petik 2. Zhao Feng menemukan banyak kejutan kecil di tempat itu dan senyum muncul di mulutnya. Di saat yang sama, dari 10.000 klan asal, Xin Wuheng merasakan sesuatu. Xin Wuheng, kita bertemu lagi. Sebuah suara muncul di benak Xin Wuheng. Xin Wuheng membuka matanya yang dalam karena terkejut. Matanya sepertinya mengandung kuno yang bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki seorang junior. Aku selalu tahu kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Ekspresi Xin Wuheng sebagian terkejut. Kembali ke puncak jenius, dia telah menekan kultivasinya dan mencapai hasil imbang dengan Zhao Feng. Setelah itu dia segera meninggalkan area cloud. Pemandangan aneh muncul di Northern Star Stand. 2 pemuda yang duduk dengan mata tertutup hampir membuka mata mereka pada saat yang sama dan saling memandang dengan kompleks. Zhao Feng, kamu tahu Xin Wuheng? Jiang Sanfeng berkata dengan heran. Di saat yang bersamaan, Putri Lin Yu juga memperhatikan detail ini saat mata Zhao Feng dan Xin Wuheng saling memandang dengan ekspresi berbeda. Sepertinya aku meremehkan pemuda ini. Dia tahu Xin Wuheng dan sepertinya adalah temannya. Petik 2. Mata Putri Lin Yu berbinar. Detail kecil ini juga jatuh ke mata banyak orang jenius lainnya. Zhao Feng, setelah aku kalah darimu hari itu, aku telah berlatih 2 kali lebih keras dan pada pertemuan naga sejati suci, aku akan menggunakan pedangku untuk menarik kembali penghinaan. Suara dingin Chang Yuyu terdengar. Matanya tampak menembus udara dan membuat hati banyak jenius di dekatnya menjadi dingin. Tatapan semua orang jatuh ke Zhao Feng dengan keterkejutan dan keingintahuan. Rahasia apa yang dimiliki pemuda ini? Bahkan seseorang sekuat Chang Yuyu pernah kalah darinya dan Xin Wuheng yang tak terukur juga mengenalnya. Kejutan pertemuan naga suci sejati ini lebih dari yang aku kira. Senyum Zhao Feng memiliki harapan di dalamnya. Dia tidak takut pada Chang Yuyu dan bahkan berharap untuk melawan Xin Wuheng. Langit terus turun hujan. Suara Zhao Feng terdengar di dalam kepala Zhao Yufei dan keduanya mulai berinteraksi dalam energi mental. Senyum Zhao Yufei lebih besar muncul lebih sering dari 2 bulan lalu. Semua ini jatuh ke mata Mo Tianyi. Tanpa disadari, Mo Tianyi tiba-tiba tertarik dengan pemuda berambut biru itu. Wei Yunqi, coba uji anak berambut biru itu. Mo Tianyi memberitahu murid inti di belakang. Wei Yunqi merasa dicintai. Meskipun ia memiliki budidaya puncak peringkat manusia sejati, ia hanya peringkat ke-9 dari murid klan Yuan Surgawi. Mo Tianyi adalah legenda di benua utara dan murid dari penguasa. Untuk Wei Yunwi, dia sangat jauh. Wei Yunqi berjalan menuju pesta kanopi Great Country. Murid inti dari klan Yuan Surgawi. Pangeran Jin dan ekspresi perusahaan berubah. 10 klan besar adalah eksistensi yang bahkan 3 negara besar harus memandangi. Hehe, kudengar saudara Zhao Feng sedikit misterius dan yang ini ingin menantangnya. Wei Yunqi berkata dengan hormat. Alis Zhao Feng berkerut. Dia tidak terlalu menyukai tantangan ini tanpa alasan. Pengintai lain. Dia perlahan berdiri dan memutuskan untuk berolahraga kali ini. Mata spiritual Dewa Zhao Feng dengan cepat memindai Wei Yunqi dan memperkirakan kekuatannya. Kultivasi orang ini setara dengan Pangeran Jin tetapi tidak memiliki garis keturunan. Mungkin keahliannya begitu kekuatannya secara keseluruhan harus dekat dengan Pangeran Jin.
Mereka yang berkultivasi di bawah True Mystic Rank bisa dikalahkan oleh Zhao Feng di satu mata. Baiklah, aku akan menggunakannya untuk menguji penggabungan dari Mystic Flower Treasured Bible dan Lightning Inheritance serta hal-hal lainnya. Zhao Feng berdiri. Saat ini banyak jenius top termasuk Putri Lin Yu, Xin Wuheng, Chang Yuyu, Mo Tianyi dan teman-temannya melihat-lihat. Usia dan kultivasi Brother Zhao lebih rendah dariku. Aku akan membiarkanmu memiliki 10 gerakan. Petik 2. Wei Yunqi berkata sambil tersenyum. Dia tidak mengenal Zhao Feng dan karena dia lebih tua, lebih berpengalaman dan memiliki kultivasi yang lebih tinggi, biarkan Zhao Feng mendapatkan keuntungan. Zhao Feng tidak setuju. Begitu dia selesai berbicara, Zhao Feng menjauh dari tempat aslinya. Wei Yunqi hanya merasakan matanya kabur dan sensasi mati rasa datang dari sisinya. Dia secara naluriah mengedarkan ki roh sejati dan mengirim gelombang roh sejati ke sekelilingnya untuk mendorong kembali apapun dalam radius tertentu. Sosok yang dibalut petir di belakang Wei Yunqi dipukul mundur. Keterampilan gerakan anak nakal ini aneh. Dia menghela nafas dan menyalahkan dirinya sendiri bahwa dia seharusnya tidak meremehkan lawannya. Wei Yunqi tidak menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya sedang menatap tempat di atasnya dengan mata lebar. Langkah petir teleportasi. Sosok hantu sepertinya muncul entah dari mana di atas kepala Wei Yunqi. Wei Yunqi merasakan sensasi mati rasa dari kepalanya dan sudut matanya bahkan melihat satu kaki tertutup petir. Dengan tergesa-gesa dia meraung dan membentuk cakar yang menyerang Zhao Feng tetapi tidak mengenai apapun saat sosok itu melesat. Langkah petir teleportasi. Sosok berambut biru dalam kilat muncul di belakangnya. Selanjutnya, pemuda itu tepat di belakangnya. Pemuda berambut biru tepat di belakangnya dan rantai ibu jari petir melilit Wei Yunqi. Otot Wei Yunqi bergetar dan tidak memiliki perlawanan setelah dibungkus oleh lapisan petir. Nafas 2 kemudian tubuh Wei Yunqi menjadi hitam dan dia jatuh ke tanah sambil merokok. Pemuda berambut biru memiliki senyum aneh di wajahnya yang membuat orang lain di dekatnya kedinginan. Wei Yunqi yang berada di puncak peringkat manusia sejati dipermainkan oleh bocah ini. Kecepatan yang menakutkan. Dia menggabungkan esensi petir dan lebih banyak lagi. Petik 2. Di kanopi Great Countryside Pangeran Jin memiliki mulut menganga dan punggungnya bersimbah keringat dingin. Kekuatan Wei Yunqi tidak jauh dariku. Berapa banyak kekuatan yang telah disembunyikan Zhao Feng ini? Petik 2. Pada kenyataannya, Zhao Feng tidak menyembunyikan banyak kekuatan dalam pertempuran sebelumnya, tetapi dia telah berkultivasi secara menyeluruh dan meningkat. Mo Tianyi mengalihkan pandangannya dan setelah melihat tampilan Zhao Feng, kehilangan minat padanya. Bab 342 5 keajaiban luar biasa. Gerakan hantu Zhao Feng dan keterampilan petir membuat para jenius lainnya mendecakkan lidah mereka dan bahkan beberapa pemimpin waspada. Meskipun Wei Yunqi menduduki peringkat ke-9 di klan Yuan Surgawi, dia akan menjadi yang pertama atau kedua di negara dan kekuatan kuat lainnya. Seorang elit seperti ini telah dipukuli dengan santai oleh Zhao Feng. Dalam proses pemukulan Wei Yunqi, Zhao Feng tidak menggunakan tangannya. Dia telah mencapai tingkat yang dalam menguasai petir. Ini karena dengan penggabungan Mystic Flower Treasured Bible ke dalam Lightning Inheritance, semua keterampilan menjadi lebih praktis. Dia tidak hanya mengkhususkan diri pada keterampilan garis keturunan mata. Ini berarti dia jauh lebih merepotkan. Petik 2. Ekspresi Putri Lin Yu menjadi serius. Dia akhirnya menyadari bahwa bintang terkuat dari kanopi Great Country bukanlah Pangeran Jin atau Tian Yunzi, tetapi pemuda berambut biru yang sedalam Xin Wuheng. Sisi klan Yuan Surgawi. Kakak senior Mo, bocah itu cukup menarik. Kekuatannya mungkin dekat dengan Xin Wuheng atau Xia Xianxiang. Petik 2. Seorang pria berwajah kuning True Mystic Rank berkata dengan sungguh-sungguh. Pria berwajah kuning itu menduduki peringkat kedua di klan Yuan Surgawi, tepat di bawah Mo Tianyi. Saat itu dia telah memeriksa pertarungan Zhao Feng dan Wei Yunqi dan merasa terkejut. Zhao Feng baru saja bermain-main dan menggunakan gerakan dan kilat, mengalahkan Wei Yunqi bahkan tanpa menggunakan tangannya. Secara kebetulan, dia mengenal Wei Yunqi dengan baik dan tahu gaya bertarung yang terakhir. Kecuali lawannya memiliki kekuatan yang luar biasa, dia tidak akan kalah secepat itu. Zhao Feng ini masih muda dan jauh dari Xia Xianxiang dan Xin Wuheng, mungkin sejajar dengan Putri Lin Yu. Jika dia hanya menggunakan gerakan dalam Secret True Dragon Gathering, dia akan mati dengan cara yang buruk.
Dengan kekuatannya, dia harus bergantung pada keberuntungan untuk mencapai 50 besar. Petik 2. Mo Tianyi menggelengkan kepalanya dengan samar saat cekik muncul di mulutnya. Mengesampingkan Zhao Feng, bahkan Xia Xianxiang, Xin Wuheng dan keajaiban lainnya dikalahkan olehnya. Mo Tianyi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan memiliki perasaan kesepian saat dia mengamati para jenius yang hadir. Pria berwajah kuning itu sedikit terkejut lalu tertawa, itu benar, saudara Mo sudah teratas di benua utara. Level mata Mo Tianyi telah melampaui level mereka. Bagaimanapun, dia sudah berada di puncak. Lawan sejati saya adalah Yu Tianhao, Tan Tai Lan Yu, dan jenius luar biasa lainnya. Mata Mo Tianyi sepertinya dipenuhi dengan cahaya ilahi dan ekspresi kegembiraan dan niat pertempuran yang langka bisa dilihat. Kakak senior berbicara tentang 5 keajaiban luar biasa dari benua bunga hijau? Pria berwajah kuning dan beberapa orang di dekatnya menarik napas dingin. 5 keajaiban yang luar biasa. Hati para murid inti dari klan Yuan Surgawi bergetar memandang ke arah Mo Tianyi dengan lebih hormat dan kagum. Meskipun Mo Tianyi tepat di depan mereka, dia memberi mereka perasaan yang jauh. 5 keajaiban yang luar biasa adalah 5 legenda di puncak benua bunga hijau. Masing-masing dari mereka adalah anak-anak surga. Para ahli ramalan telah meramalkan bahwa 5 keajaiban luar biasa memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa. 5 keajaiban yang luar biasa adalah benua tengah, Yu Tianhao; benua timur, Tan Tai Lan Yu; benua utara, Dewi Wei; benua selatan, Taiyun; dan benua barat, Si Chengtian. Murid klan Yuan Surgawi telah mendengar tentang mereka sebelumnya. Saat menyebut 5 hal ini, hati semua orang melonjak. Seberapa kuat keajaiban yang luar biasa ini? Zhao Yufei sedikit penasaran. Sangat kuat, begitu kuat sehingga 99% jenius di benua utara bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari mereka. Terutama nomor 1 dari pertemuan naga sejati suci terakhir, Yu Tianhao. Petik 2. Mo Tianyi menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya yang sedikit gemetar. Pikirannya masih memutar ulang pemandangan dari pertemuan naga sejati suci terakhir. Pria berwajah kuning itu tidak berbicara. Dia juga berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci terakhir. Saat itu hanya 3 dari 5 jenius luar biasa yang muncul dan dia dan Mo Tianyi benar-benar hancur. Kakak senior Mo, saat itu kamu bukan murid kepala dan setelah 10 tahun, kekuatanmu meningkat secara signifikan. Anda setidaknya akan membuat 10 besar kali ini dan memiliki kesempatan untuk menyelesaikannya dengan keajaiban lainnya. Petik 2. Pria berwajah kuning itu tersenyum dan berkata, saat itu masih hujan dan para jenius dari Northern Star Stand telah berhenti berdebat. Pengintaian di seluruh jenius benua utara telah selesai. Semua jenius membahas situasi di seluruh benua. 5 keajaiban yang luar biasa? Zhao Feng mendengar obrolan di dekatnya. Bahkan Pangeran Jin, Jiang Sanfeng dan teman-temannya menyebutkan 5 hal ini dari waktu ke waktu. Waktu berlalu perlahan dan hari koneksi aliansi area suci semakin dekat. Rasa dingin tiba-tiba mulai muncul yang membuat banyak orang mengobrol. Zhao Feng merasakan aliran dingin dan tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya dan melihat ke arah itu dengan mata kirinya. Gelombang dingin yang tak terlihat menghancurkan seperti gunung. Stand bintang utara. Beberapa True Lord Ranks dan bahkan setengah langkah Origin Core Realms merasakan ini dan berdiri. Cahaya biru es melintas di udara. Melihat dari jauh, itu tampak seperti balok es yang menghantam Northern Star Stand. Cahaya biru itu bahkan hampir 10 kali lebih cepat dari sedan naga darah tombak emas dari agama darah besi. Dalam sekejap mata, cahaya biru yang menahan selusin sosok mendarat di Northern Star Stand. Rasa dingin yang menakutkan menyebar kemana-mana. Darah banyak orang jenius yang hadir hampir sepenuhnya membeku dan banyak orang berseru tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Pada saat itu, sisa hujan di Northern Star Stand membeku menjadi es. Seluruh darah Zhao Feng dan Qi dari True Spirit sepertinya membeku. Anggota tubuhnya kaku dan rasa dingin menyentuh tulangnya. Untungnya darah biru samar di dalam tubuhnya tampak seperti ini dan mulai berinteraksi dengan rasa dingin itu. Hehe, sepertinya tidak banyak orang jenius di benua utara yang benar-benar jenius. Suara wanita yang tajam terdengar dari tempat cahaya biru itu. Ketika cahaya biru memudar, selusin sosok muncul, kebanyakan dari mereka laki-laki dan perempuan muda. Pemimpinnya adalah seorang wanita yang memegang tongkat es dengan mahkota. Dia tampak seperti dewi salju dan es yang turun dari langit.
Staf es dengan lembut mengetuk dan dinginnya memudar. The True Lord Ranks semua menghela nafas. Salam Sovereign. Yang ini menyapa Ratu Es. Klan Yuan Surgawi dan 3 peringkat Tuan sejati negara besar semuanya membungkuk untuk menghormati. Kemanapun Ratu Es Salju pergi, segala sesuatu dalam radius 10 mil akan membeku. Ini hanya rasa dingin yang dia bawa kemana dia pergi. Jika Ice Queen ini benar-benar ingin menyerang seluruh Northern Star Stand akan langsung membeku. Selain Deputi Patriark dan beberapa setengah langkah asal inti alam, tidak ada yang bisa melarikan diri. Petik 2. Zhao Feng menarik napas dingin. Dia memiliki penglihatan yang lebih baik dan melihat dengan lebih jelas. Ratu Es tidak sengaja melepaskan kedinginan tetapi telah mengubah seluruh Star Stand Utara menjadi es. Semuanya tolong bangkit. Ratu Es samar-samar melambaikan tangannya dan hanya menanggapi para tetua dari klan Yuan Surgawi, 10.000 klan asal, 10.000 klan pedang dan beberapa lainnya. Yang membuat orang lain penasaran adalah bahwa Ice Queen bahkan berbicara 1 atau 2 kalimat dengan Tiemo berambut darah. Tiemo berambut darah itu sepertinya mengenal Ratu Es ini. Jadi, Ratu Es ini adalah penguasa realem inti asal legendaris. Beimoy di sudut merasa sesak napas. Darah di seluruh tubuhnya dan Kiro sejati telah membeku, dan kehilangan indera di anggota tubuhnya. Tuan sejati Tiexiao, yang telah memerintah negara kuat naga besi dan 13 negara memiliki keterkejutan dan rasa hormat yang tertulis di matanya. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk pergi dan menyambutnya. Ratu Es Mistik adalah penguasa utara ekstrim. Mereka sudah memiliki susunan teleportasi, mengapa mereka harus datang ke sini? Petik 2. Itu benar, mengapa orang-orang dari Istana Es Mistik harus datang ke sini? Setelah kekacauan, orang-orang mulai berdiskusi secara pribadi. Istana Es Mistik sama dengan klan Yuan Surgawi, salah satu dari 10 klan besar. Kekuatan ini berada di ujung utara dan dianggap sebagai salah satu anggota benua utara. Selama beberapa tahun terakhir Istana Es Mistik jarang berinteraksi dengan kekuatan lain dan hanya tinggal di tempat mereka sendiri. Kali ini mereka datang ke Northern Star Stand sebagai gantinya. Istana Es Mistik memiliki jumlah rekomendasi yang sama dengan klan Yuan Surgawi, total 10. Dari 10 peserta, peserta perempuan paling banyak, sedangkan laki-laki hanya sedikit. Murid kepala Istana Es Mistik adalah kecantikan dingin yang kulitnya sepertinya terbuat dari salju. Dia telah mencapai tingkat kedinginan sempurna yang menyentuh tulang. Petik 2. Dewi Bingwei. Petik 2. Mo Tianyi berbicara perlahan. Salah satu dari 5 keajaiban luar biasa, Dewi Bingwei. Hati para jenius bergetar saat mereka memeriksa keindahan yang dingin ini. Dewi Bingwei berdiri di tempat yang sama dan setengah kedinginan transparan beredar di sekelilingnya yang membuat 2 murid True Mystic Rank di sebelahnya takut untuk mendekat. Mata dingin Dewi Bingwei tiba-tiba mengamati para jenius yang hadir. Pada saat itu setiap jenius merasa hati mereka menjadi dingin dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Ki jiwa sejati mereka juga sepertinya membeku. Gadis yang menakutkan. Bahkan puncak True Mystic Ranks dari generasi yang lebih tua merasakan kedinginan. Semua orang di bawah True Lord Rank ditekan oleh Dewi Bingwei. Bahkan Mo Tianyi menggertakkan giginya saat ini, menghalangi rasa dingin itu. Xia Xianxiang dan Xin Wuheng bahkan tidak bisa menatapnya secara langsung dan hanya bisa melihatnya dari jauh. 5 keajaiban luar biasa terlalu kuat, bagaimana ini bisa menjadi kekuatan seorang junior? Zhao Feng hanya merasakan tekanan ini dari True Lord Ranks dan jelas tidak bisa menerimanya. Saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Tiemo padanya. Tiemo bahkan tidak berpikir dia masuk 10 besar. Masuk ke peringkat 100 teratas sudah merupakan pencapaian dan 50 teratas sudah cukup bagus. 20 teratas hampir tidak mungkin dan untuk 10 besar atau yang pertama. Itu konyol. Dewi Bingwei hanya memindai seluruh area dan tidak mengatakan apa-apa. Bingwei, bagaimana dengan itu? Ratu Es Mistik tersenyum dan berkata, tidak ada tandingan saya. Di semua benua, satu-satunya lawan saya adalah Yu Tianhao. Petik 2. Dewi Bingwei mengalihkan pandangannya, sedikit kecewa. Jika dia tahu ini, dia tidak akan datang ke Tribun Bintang Utara.